Oke, jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati kita di dalam ibadah perjamuan kudus kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita di dalam pujian Gloria. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Tak perlu
Bapa, kami bersyukur Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kemenangan yang besar bagi kami. Kami bersyukur atas kebangkitan Yesus. Oleh darah Yesus kami diselamatkan, kami ditebus. Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada kami semua. Terbesar kasih-Mu Tuhan. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Semua katakan, glory bagimu Yesus. Ku pegang salibnya, amin. Padanya ku berharap, kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, amin. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhan, ku nantikan Tuhanku, amin. Ku nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya, amin. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Minggu ini, hari ini terutamanya adalah hari yang sangat besar artinya kepada kita, karena hari ini adalah Minggu Paskah, ya. Di mana Paskah ini sendiri, kalau dalam konteks orang Yahudi, merupakan salah satu daripada 3 perayaan besar kepada mereka. Dan secara khusus Paskah ini adalah sebagai peringatan kepada mereka selepas mereka dibebaskan atau melarikan diri daripada Firaun dalam semasa mereka perbudakan dalam kerajaan Mesir pada masa lalu. Tapi untuk kita hari ini, Paskah ini adalah sebagai satu peringatan mengenai kematian, kebangkitan, dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Namun sebelum kita teruskan firman Tuhan pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini, Minggu Paskah ini, kami sekali lagi dapat beribadah bersama dan lebih-lebih lagi akan belajar sebahagian lagi daripada firman-Mu yang mendasari sambutan Paskah kami pada tahun ini. Kiranya daripada firman Tuhan ini, kami akan sekali lagi dikuatkan, diteguhkan, dan disegarkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau, supaya saat kami menghadapi cabaran-cabaran yang datang sebagai umat percaya, kami tidak akan lemah, kami tidak akan menyerah, putus asa. Sebaliknya terus bergantung harap kepada kebangkitan, kuasa kebangkitan yang adalah jawaban kepada semua persoalan hidup kami sementara kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita perhatikan dalam beberapa hari, ya, sepanjang Minggu Kudus ini, kita telah mendengar beberapa pelajaran penting yang Yesus coba sampaikan melalui persoalan-persoalan penting yang telah kita belajar bersama di sepanjang Minggu Kudus, di mana dalam perjalanan menuju hari-hari terakhirnya, Yesus telah memberikan banyak persoalan penting, yang mana di sanalah diselitkan pelajaran-pelajaran penting kepada murid-muridnya untuk sama ada dijadikan teladan atau dijadikan sebagai asas untuk iman percaya mereka dan seterusnya untuk kita pada hari ini. Jadi sekarang tiba waktu kita kepada kemuncak daripada rencana Allah yang utama, yang mana ini telah menjadi dasar dan sebab kepada semua peristiwa penting yang Yesus telah gambarkan dalam Minggu Kudus, bermula dengan perjalanan ke Yerusalem, pembasuhan kaki, perjamuan akhir, dan lain-lain lagi, ya, seperti bagaimana dia membersihkan rumah Tuhan, bagaimana dia sudah dipanggil Petrus itu disangkal oleh Petrus sebanyak 3 kali dan sebagainya, sehingga dia ditangkap, disalibkan, yaitu mati, dan kemudian bangkit kembali. Jadi kematian dan kebangkitan ini menjadi jawaban kepada beberapa aspek penting dalam semua peristiwa yang berlaku ini, ya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi landasan iman percaya kita sampai hari ini dan selamanya, sehinggalah Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, jadi sebagai penjelasan yang lebih detail, ya, dengan tema answer, ya, yang bermaksud jawaban, berdasarkan kepada 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11, kita akan melihat beberapa aspek penting tentang bagaimana kebangkitan Yesus ini menjadi jawaban kepada pergumulan dan persoalan kita. Antaranya, kebangkitan Yesus ini adalah jawaban kepada ketaatan. Kita melihat Yesus begitu taat di sepanjang, bukan saja memasuki minggu terakhir, tapi sebelum itu pun, ya, dia bertahan dalam berbagai pencobaan.
Jadi bagi kita yang masuk di dalam percobaan, sebagaimana Yesus menunjukkan kepada kita, apakah respon kita, apakah pegangan kita daripada peristiwa kebangkitan ini. Nah, dalam Yakobus pasal 1, 2 hingga 4 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Dan biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Jadi memang amatlah sukar dan sulit untuk merasakan bahagia di tengah-tengah pencobaan. Ya, tetapi Yesus menunjukkan kepada kita dan mengajak kita untuk tetap bersukacita di dalam pencobaan. Sebabnya semua cobaan itu sebenarnya mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, ya. Seperti mana Yesus yang telah melalui berbagai percobaan, terutama di minggu-minggu terakhir, ya, sebelum penyalibannya, sebelum akhirnya dia bangkit. Jadi kita pun harus terus bertahan. Ya, ingat bahwa segala cobaan itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna di mata Tuhan. Karena kita tahu kebangkitan itu adalah kekuatan kepada kita menghadapi percobaan dan mendorong kita untuk tetap taat. Selain daripada itu, kita juga melihat bahwa jawaban kepada ketaatan kita apabila kita bertahan dalam kerendahan dan ketaatan sampai akhir. Dalam Filipi 2:8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Yesus memang adalah anak Allah. Namun dia telah merendahkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menghadapi segala kesakitan yang dia hadapi dalam proses sebelum penyalibannya, dalam keadaan sebagai manusia, ya, bukan anak Allah, ya, bukan dalam ketuhanannya. Namun dia tetap taat, bahkan taat menjalankan perintah Bapaknya sehingga mati di kayu salib. Jadi rendah hati, ya, dan ketaatan Yesus ini juga menjadi teladan kepada kita. Tidak kira apapun kehebatan kita di dunia ini, kuasa yang ada pada kita, janganlah sombong, janganlah bongkak, dan janganlah besar hati. Tak hanya itu, kita juga perlu taat dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Sebab berat pun tanggung jawab itu, ketaatan kita akan membuahkan hasil yang manis. Ketaatan Yesus sendiri memikul amanat Bapaknya, memberikan kita kehidupan kekal hari ini. Oleh itu, tetaplah taat di dalam Tuhan. Karena ketaatan yang Yesus telah tunjukkan telah memberikan kita satu dasar yang kokoh, bahwa tanpa ketaatan Yesus tidak akan sampai kepada akhir rancangan Allah dalam hidupnya, yaitu untuk mati dan bangkit. Dan kita tahu tanpa kebangkitan ini, semua ketaatan ini hanya akan menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur karena Yesus taat, dan akhirnya dia berjaya dan seterusnya memberikan kita harapan jelas dan pasti hari ini. Oleh itu saudara dan saudara yang sekalian dalam nama Tuhan, sambutlah Paskah ini dengan kesadaran di dalam hati kita untuk tetap taat walau apapun yang kita akan lalui sebagai murid Kristus, sebagai hamba Tuhan. Karena kebangkitan ini adalah jawaban kepada ketaatan kita sebagai anak-anaknya. Nah, perkara yang kedua daripada kebangkitan ini adalah itu merupakan jawaban kepada iman. Ya. Jadi apa maksudnya jawaban kepada iman? Yang pertama adalah ini adalah menunjukkan bahwa iman kita selama ini adalah sesuatu yang iman itu adalah sesuatu yang kita belum percaya, sesuatu yang kita percaya namun belum berlaku, sesuatu yang kita percaya namun belum kita lihat. Tetapi dengan kebangkitan ini, iman kepercayaan kita mengenai
kehidupan kekal misalnya sudah dinyatakan. Maksudnya iman yang sudah dinyatakan. Ya, dalam 1 Korintus 15:58 mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi frasa menampakkan diri di sini diulang beberapa kali di dalam ayat di atas, ya. Artinya jika masih ada persoalan tentang adakah benar Yesus benar-benar bangkit atau tidak dari kematian, ayat ini sudah lebih daripada cukup untuk menjawab segala keraguan-raguan ini. Karena kita tidak nafikan di luar sana masih ada menganggap ya yang Yesus sebenarnya tidak mati, ya, hanya digantikan atau diserupakan dan apa sajalah anggapan mereka, tapi tidak melibatkan kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Tetapi jelas sekali di sini bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah Yesus telah mati dan bangkit. Bukan itu saja, sampai hari ini kita harus percaya bahwa dia masih akan terus sanggup menampakkan diri, dan ini juga sudah berlaku dari banyak kesaksian, ya, hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia, ya, dan dia boleh menampakkan diri kepada setiap kita walau dimanapun kita berada kalau dia mau. Setidak-tidaknya kita tahu bahwa dia tetap hadir dalam hati kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Kita merasakan kehadirannya di dalam hidup kita, ya, sebab apa? Dia adalah Tuhan yang apa yang dipanggil omnipresent, ya, atau maha hadir, ya. Dia tahu apa yang terjadi dalam apapun yang kita harungi setiap hari. Jadi janganlah, ya, kita putus harapan sama ada dengan apa yang kita dengar yang mungkin melemahkan iman kita, atau dengan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini seperti pandemik, seolah-olah tidak ada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan sebagainya. Kita harus yakin bahwa di atas semuanya dia hadir untuk kita. Karena apa? Dia sudah bangkit, ya. Ini adalah jawaban kepada apa saja keraguan-raguan iman kita mengenai persoalan sama ada Yesus mati atau mati dan bangkit, ya. Karena di sini dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus benar telah menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dan dengan pernyataan penampakan diri itu sendiri menjadikan kita semakin yakin bahwa kita mempunyai iman yang tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, 17 dan 20 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, Rasul Petrus di sini, Rasul Paulus di sini berulang kali menekankan tentang kalau benar dia tidak bangkit, semua sia-sia. Iman kita, perjuangan kita, penderitaan kita, pemberitaan kita, ya, dan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan itu hanyalah sia-sia. Tapi kita percaya bahwa bukan saja pengalaman Rasul Paulus sendiri yang membuatkan dia sanggup mati untuk Kristus, karena keyakinan yang utuh bahwa Yesus benar-benar hidup, tapi juga saya percaya daripada pengalaman kita sendiri, kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan inilah yang membuatkan kita sanggup melepaskan segala-galanya apa yang kita mau kejar di dunia ini, semata-mata untuk mengejar perkara yang lebih kekal, yaitu iman kita di dalam Yesus Kristus yang di ujungnya memberikan kita satu jawaban
kemuliaan yang besar melalui kebangkitan yang kita rayakan di dalam Paskah. Jadi kita tahu sekarang bahwa iman kita yang bertunjangkan kepada kepercayaan akan kebangkitan Yesus tidak sia-sia, ya. Sebab itu adalah tepat, benar, dan pasti. Tuhan pun sanggup memberi kebangkitan, dan kebangkitan itu dimulai dengan Tuhan Yesus. Maka kita sebagai orang-orang benar yang dipanggil pulang nanti oleh Tuhan, kita juga harus percaya kepada kebangkitannya. Dia pasti membangkitkan kita dan orang-orang yang kita kasihi, yang saat ini telah mendahului kita bersama-sama dengan Dia. Oleh itu tidak perlu bimbang, sama ada saat kita hidup di dunia ini dengan tetap berpegang pada iman percaya dan pemberitaan Injil Kristus, maupun ketika saat Tuhan menjemput kita, ya, kita tidak perlu risau. Walaupun dalam dunia ini badai sentiasa kita hadapi, tapi kita tahu badai itu pasti berlalu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Oleh itu janganlah sama sekali meragui kuasa dan kasih-Nya, karena kebangkitan ini adalah jawaban kepada segala-galanya. Dan biarlah sukacita Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan perkara yang ketiga, kebangkitan ini adalah jawaban kepada ketakutan. Ya. Mengapa? Sebab kebangkitan ini adalah kemenangan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, apakah ketakutan utama manusia? Sudah pastilah itu adalah tentang kematian. Apabila Petrus menyangkal Yesus 3 kali di hari-hari terakhir sebelum penangkapan Yesus, apa yang dia takut? Bukan karena dia murid Kristus, bukan karena dia takut dihukum. Akhirnya ketakutan yang terbesar adalah dia takut mati. Ya. Dan ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, apakah yang paling dia takuti? Saya percaya akhirnya adalah tentang siksa kematian itu. Ya. Dan kita boleh bertanya siapa saja di dunia ini, walau apapun sekali kedudukan mereka di dunia ini, kekayaan macam mana sekalipun, mungkin mereka boleh membeli sampai satu dunia ini sekalipun, tapi tanya, apakah perkara yang mereka paling takuti? Pasti kematian. Tetapi kebangkitan ini adalah jawaban kepada ketakutan terbesar ini. Dan itulah sebabnya ketika pemberitaan Yesus, kelahiran Yesus, malaikat mengatakan jangan takut, ya, karena dia tahu, Allah tahu, kebangkitan Yesus kelak adalah jawaban kepada ketakutan kematian yang melanda manusia saat mereka jatuh di dalam dosa, karena upah dosa ialah maut. Jadi dalam 1 Korintus 15:3-4 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, yaitu kematian kita sendiri. Dia mati untuk kita. Daripada kita mati karena dosa-dosa kita, sekarang Yesus yang mati karena dosa-dosa kita. Dan karena itulah apabila dia mati karena dosa kita dan kemudian bangkit, sama seperti dia mati karena dosa kita, sekarang dia bangkit sebagai tanda dia telah mengalahkan dosa-dosa. Artinya kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita saat kita percaya, saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Karena kita melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus ini jawaban kepada kematian tersebut. Ya. Jadi dalam Paskah, ya, kita harus melihatnya sebagai suatu kenyataan, yaitu adanya suatu kemenangan. Ya, tiada Paskah tanpa kemenangan.
Dan kalau kita melihat sendiri sejarah Paskah itu adalah dalam konteks orang Yahudi pun bercakap tentang kemenangan karena mereka telah lepas daripada cengkaman perhambaan di Mesir. Jadi dalam konteks Yesus itu adalah Paskah adalah kemenangan atas dosa, yang mana akibat dosa itu sendiri adalah maut, dan itu yang dia telah kalahkan. Jadi seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, bayangkan, sia-sialah kepercayaan kita. Namun sebenarnya Yesus telah bangkit, dan itulah yang paling penting. Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang memegang janjinya. Janjinya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dia Tuhan, maka dia adalah penyelamat kita. Di dalam Yesus ada kemenangan, dan di dalam hidup setiap orang percaya kepadanya ada kemenangan dalam hidupnya. Dalam arti kata yang lain, kita sekarang memiliki janji kerajaan Allah. Kita adalah waris kerajaan surga, dan kita telah menjadi umat pemenang. Jadi sebagai respon sebagai orang percaya, apakah yang kita boleh jadikan sebagai ucapan syukur kita, khususnya di dalam menyambut Paskah? Karena Paskah itu sendiri bercakap tentang kemenangan atas maut. Dorongan saya adalah sebarkan tanda kemenangan ini. Sebarkan. Jangan pegang hanya untuk diri sendiri. Seperti mana dikatakan dalam Matius 28 ayat 7. Dia mengatakan di situ, pergilah kamu dengan segera mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan ia akan berjalan dahulu daripada kamu ke Galilea. Di sanalah kelak kamu melihat dia. Ingatlah, aku sudah mengatakan hal itu kepadamu. Jadi kita melihat di sini, ketika mereka melihat, mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka telah didorong untuk memberitahu murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, dan ini berarti bahwa hal mengenai kebangkitan Yesus ini adalah sesuatu yang harus dikongsikan. Karena ada ramai orang di luar sana sebenarnya hidup dalam roh yang mati. Saya mengingat satu kesaksian hamba Tuhan, bagaimana dalam satu penglihatan dia melihat orang berjalan di seluruh muka bumi ini dalam keadaan seperti tengkorak. Dan apabila dia bertanya, adakah kenapa orang-orang ini berjalan dalam keadaan seperti tengkorak? Tengkorak itu bukankah manusia yang sudah mati, sudah reput daging-dagingnya? Dan Yesus memberitahukan kepada dia, itu adalah manusia-manusia yang hidup hanya dari segi jasmani, tapi rohnya mati. Dan begitu ramai dia melihat memenuhi muka bumi ini. Karena apa? Tidak ada orang yang memberitakan berita kebangkitan Yesus itu. Walaupun kita telah menyambut Paskah ini ribuan tahun, ya, tapi jelas masih ramai orang yang belum merasakan kuasa kebangkitan Yesus ini. Kuasa kehidupan yang ada di dalam nama Yesus ini. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah tanda kemenangan yang harus kita sebarkan. Dosa dan maut harus kita nyatakan bahwa telah dikalahkan, dan sekarang diganti dengan terang dan harapan. Kabar bahagia ini yang harus kita sebarkan ini supaya memberikan sukacita kepada banyak orang, kepada lebih ramai orang, dan lebih tepat lagi supaya lebih ramai jiwa diselamatkan, ya, di mana sebagai orang yang percaya ini menjadi intipati kebangkitan, ini menjadi intipati kepada perayaan Christmas kita setiap tahun,
Ya, tapi jangan hanya rayakan. Tapi tidak pernah ada inisiatif atau keinginan atau kerinduan untuk mengungsikan ini kepada orang lain. Karena mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Mereka juga Tuhan mau diselamatkan. Jadi kita harus ingat bahwa kuasa kebangkitan sebagai tanda kemenangan ini harus senantiasa ada dalam hidup kita, ya. Walaupun kita rayakan setiap tahun, tetapi kuasa kebangkitan itu harus ada di dalam hidup kita setiap hari. Karena hanya dengan demikianlah memulihkan kita bukan saja hidup dalam kuasa kemenangan tersebut, tapi juga mempunyai kuasa dan keyakinan penuh saat memberitakan kemenangan tersebut kepada orang lain. Ya, tanpa pengalaman kuasa kebangkitan itu, saya percaya kita tidak akan ada daya atau kuasa, apalagi motivasi untuk mengungsikan berita baik ini kepada orang lain. Tapi saya mendorong kepada kita semua, ketika kita bersukacita merayakan Paskah ini, ingat ada kisah sedih di belakangnya. Kalau dalam konteks ya orang Yahudi, kisah sedih mereka di sepanjang kehidupan sebagai hamba di Mesir, kemudian di sepanjang minggu-minggu terakhir Yesus, ya, itu bukan cerita yang indah untuk dikenang. Tapi kita bersyukur karena Paskah memberitahu kita tentang satu hakikat. Semua penderitaan ini, semua kesengsaraan ini diakhiri dengan kemenangan. Kemenangan yang kita melihat melalui kebangkitan, pembebasan, kebangkitan dan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saya mendorong dan berdoa kepada kita semua supaya ada satu perubahan, transformasi yang dahsyat, yang baik dalam hidup kita di hari Paskah ini, yaitu daripada sebagai seorang yang hidup tanpa pengharapan, sekarang hidup dalam pengharapan yang besar akan kemuliaan yang semakin besar untuk terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan bagi kemuliaannya. Jadi sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak keluarga dan semua kepimpinan, semua staf dan kepimpinan gereja Misi St. Thomas ini, ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Semoga Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi, yang mana telah memberikan kami pengharapan yang besar daripada kebangkitan Yesus, yang mana kebangkitan ini adalah jawaban kepada banyak persoalan yang kami hadapi setiap hari di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Biarlah Bapa di surga, Paskah tahun ini akan sekali lagi menyegarkan keyakinan, kepercayaan dan iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau telah bangkit, dan kebangkitan-Mu itu adalah satu kekuatan dasar di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya untuk terus berharap bahwa akhirnya di dalam keadaan apapun kami lalui di dunia ini, itu tidak akan mengurangkan, menghilangkan segala keistimewaan, kemuliaan, kebesaran yang Tuhan telah sediakan kepada setiap umat yang percaya kepada kuasa kebangkitan kehidupan yang telah Engkau menangi di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bersyukur semua ini hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami
Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Kau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat peradaban yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban, satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan berbahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh dan darah Kristus, dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang ketua keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing.
Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang, terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi bersama-sama menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tunaikan syukur bagi-Mu Tuhan. Kasih yang menembus